Jadi ini yang menjadi dasar semangat kita berbagi untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maringi takjil, karena akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa yang kita berikan berbuka tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Oke. Jadi makanya sering-sering maringi kula buka nggih. Kuwabe terus maringi buka bingung. Jadi memberi berbuka orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala seperti orang yang diberi buka itu tanpa mengurangi pahalanya. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam puasa, etika puasa dan hal-hal yang makruh dalam puasa. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa atau etika puasa. Bagi orang yang berpuasa, disunahkan hal-hal berikut. Yang pertama, sunah puasa terutama Ramadan itu adalah makan sahur walaupun sedikit. Jadi makan sahur itu bukan sekedar aku tak sahur sesuk ben kuat. Atau tak mangan sahur gantine napa? Sarapan. Tapi diniatkan bahwa makan sahur itu adalah sunahnya puasa. Jadi kita dapat banyak hal, makan sahur bekal perutnya juga ada, tapi ada pahala yang berlimpah di sana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit atau bahkan hanya seteguk air, tapi diniatkan sebagai sahur. Kadang ada yang aku kuat kok gak sahur itek. Bersa bahasa rita nggih. Kadang kita begitu, aku sahur gak sahur apa-apa kuat. Tapi disunahkan untuk makan sahur walaupun sedikit. Dan juga disunahkan untuk menangguhkan sahur ini sampai akhir malam, di penghujung malam. Ya, makanya ada namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu makan sahur, yaitu waktu sekian menit. Ya, maksudnya sekian menit itu waktu yang cukup untuk makan sebelum datangnya fajar. Sebelum datangnya fajar. Ini sunnah juga menunda atau menangguhkan makan sahur itu di akhir malam. Karena dulu kalau saya kebiasaan di desa, sahurnya jam pinten, Pak? Jam 1 atau jam 12 itu sudah sahur. Nah, sunahnya di penghujung. Secara fungsi fisik, makan sahur itu untuk menguatkan tubuh dalam menjalankan puasa. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih muttafaqun alaih. Perintahipun Kanjeng Nabi, tasahharu, maka sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah. Sebab dalam sahur itu terkandung barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita cari. Walaupun sedikit. Dalam hadis yang lain disebutkan, ista'inu bi tu'amis sahari ala siyamin nahari wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail. Makan sahurlah kalian agar lebih kuat dalam menjalani puasa, dan tidur sianglah agar kalian lebih kuat dalam menunaikan sholat tahajud. Ada istilah qailulah. Qailulah itu tidur siang. Kapan qailulah itu? Adalah beberapa menit sebelum waktu duhur. Tapi nek kula mboten kuat, biasanya bar duhur. Beleksek. Tapi qailulah itu mestinya sebelum duhur. Itu untuk menyiapkan qiyamul lail. Di hadis yang lain, as-sahuru barakatun fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan ma'in
Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Makan sahur itu berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun hanya dengan minum seteguk air. Sebab Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Bayangkan orang yang sahur itu, nah Bapak, disolawati kalian Allah dan para malaikat. Ini luar biasa. Sedangkan anjuran untuk mengakhirkan sahur selama tidak terperangkap dalam keraguan tentang kemunculan fajar. Kalau kita sekarang ini kan sudah ada jam. Apalagi ada Pak Dar yang biasanya pagi itu mesti muter nama Pak Tarhim. Ya. Jadi sebelum Tarhim itu ya, kita makan sahur. Hadisnya adalah salasun min akhlaqil mursalin. Ada 3 perkara yang termasuk akhlaknya para rasul. Ta'jilul iftari wa ta'khirus sahuri. Menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur. Wa wad'ul yamini 'ala shimali fis salati, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Jadi ada 3 perkara yang termasuk akhlak para rasul. Yang pertama adalah takjilul iftar. Makanya nek badhe buka niku sing disugeni napa Pak? Takjil. Maksudnya takjil itu ndang, segera. Jadi segera berbuka. Nah, supaya segera berbuka disiapi panganan sing ringan. Sing penting pun buka. Kalau disediani rawon maghribe telat. Makanya iftar niku pakai takjil, pakai sesuatu yang segera. Seperti air itu kan bisa segera, es bisa segera. Itu takjil. Dan itu ternyata menurut hadis ini adalah akhlaknya para rasul. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Nalika napa niku Pak? Sedekep. Nah, ini kan tangan kanan di atas tangan kiri. Kalau di bawah begini. Nah, itu hadisnya. Juga hadis yang berbunyi la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Masya Allah. Ini juga kenapa menikah Pak? Menyegerakan buka dan mengakhirkan makan sahur itu menjadi karakter atau jaminan akan kebaikan umat ini. Karenanya ini sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Yang kedua, menyegerakan buka puasa sebelum sholat maghrib. Maksudnya buka dulu baru kemudian sholat. Masalah dahar berat itu boleh setelah maghrib, atau kalau ada yang lebih kuat lagi biasanya setelah sholat tarawih. Bakdo maghrib dahar ringan lagi, setelah sholat tarawih baru dahar berat. Centeng terus sare, karena kan setelah makan berat biasanya apa? Ngantuk. Terus sare malam bisa bangun untuk qiyamul lail. Mun tarawih Pak, enggak apa-apa. Setelah tarawih qiyamul lail lagi lebih bagus. Itu yang kedua, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, membaca doa yang maksur sesudah berbuka. Sesudah berbuka. Ini bunyinya begitu di kitabnya. Doanya adalah Allahumma inni laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu dhahabat dhama'u wa bataltil uruqu wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ya Allah,
sesungguhnya aku berpuasa karenamu dan aku berbuka dengan rezekimu. Kepadamu aku bertawakal dan kepadamu aku beriman. Dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah, dan pahala telah pasti didapatkan, insya Allah. Walau Tuhan yang luas karunia-Nya, wahai Tuhan yang luas karunia-Nya, ampunilah dosaku. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku sehingga aku dapat berpuasa dan memberiku rizki sehingga aku dapat berbuka. Dawa mentau. Biasanya namung Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Terus wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh ini pun bagian dari doa ini. Nggih, mboten usah sing gampang-gampang mawon, nggih, sing gampang-gampang mawon. Nek saged ngapal niki kan doa yang afdol, maksur. Nggih. Namun sakit sebagian Pak, zahabat dhama'u wa batalal uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Oleh par. Karena memang doanya biasanya itu ada yang gegeki Allahumma lakasumtu, enek sing ngelokne donga apa kuwi? Nggih. Dongane gak ngono. Zahabat dhama'u wa batalal uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Lah ternyata teng mriki niku lho digabung. Nggih. Kadang kita mendengarkan ada yang napa Pak? Ilo-iloan, engkel-engkelan dungane sing bener jane buku ae sing endi to. Nah, dua-duanya boleh dipakai. Jadi membaca doa ketika akan berbuka atau setelah berbuka. Jadi kalau misalnya doanya setelah berbuka, maka ketika saat berbuka kita berdoa dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Doa meminum air itu dengan bismillah cukup. Kemudian yang keempat, sunnahnya adalah memberi buka kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Lebih sempurna jika memberi buka puasa dengan makanan yang mengenyangkan. Nah ini sunnahnya begitu. Pak nak sakitnya namung takjil, enggak apa-apa. Ini di sini itu minimal sebutir kurma atau seteguk air. Tega Pak maringi minum seteguk air. Nggih, ndak mesti paling mboten nggih sak botol niki tapi sak gelas niku nggih. Mboten banyu Pak, es. Nah, itu lebih baik lagi. Karena kayaknya di sini lebih banyak yang suka ngunjuk es daripada minum air putih. Suweger Pak, bayuh bareng ngolak sedina ngunjuk es. Kakean es itu mari ngono seri. Pilek. Nggih, memberi buka. Kenapa? Karena pahalanya lebih luar biasa. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Man niku siapa saja atau barang siapa fattara shaiman. Fattara niku memberi buka puasa shaiman kepada orang yang berpuasa. Kana lahu maka niscaya mendapatkan seperti pahalanya mislu ajrihi yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, tanpa berkurang sedikitpun pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi ini yang menjadi dasar semangat kita berbagi untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maringi takjil, karena akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa yang kita berikan berbuka tadi, tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya. Jadi makanya sering-sering maringi kula buka nggih. Kuwabe terus maringi buka bingung. Jadi memberi berbuka orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala seperti orang yang diberi buka itu tanpa mengurangi pahalanya. Yang keempat, yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sunnah dalam puasa adalah mandi dari junub, haid dan nifas sebelum terbit fajar di bulan puasa atau di hari puasa itu. Kalau kita ya di awal puasa. Ketika di malam hari pemerintah mengumumkan besok masuk 1 Ramadan atau malam ini masuk 1 Ramadan, lah mangke saderengipun fajar sebelum atau sesudah dahar sahur pertama
Nah itu mandi junub, supaya kita memasuki bulan Ramadan, memasuki puasa dalam keadaan yang terbaik. Nah, ini sunnah. Itu yang kelima. Yang keenam, menahan lidah dan anggota tubuh lainnya dari perkataan sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang tiada dosanya. Jadi dari yang tidak berdosa saja kita diperintahkan untuk menahan. Ini sunnah. Apalagi menahan dari yang haram seperti ghibah, adu domba dan dusta, yang mana hukumnya itu wajib ditinggalkan setiap waktu, maka itu jauh lebih diperintahkan. Jadi sunnahnya meninggalkan perkataan yang sia-sia, kata-kata yang tidak bermakna, yang kadang terlontarkan dan sebagainya, atau obrolan-obrolan yang biasanya kita lakukan, kenapa Pak, istilahnya ya omong kelobot misalnya, itu boleh, tapi di dalam Ramadan, di dalam puasa itu disunnahkan untuk dikurangi atau bahkan ditinggalkan. Apalagi perkataan yang haram, ghibah, ngerasani, adu domba. Jadi teng adu domba niku di sini ngomong begini, di sono ngomong begitu, supaya ini saling ada permusuhan, namanya adu domba. Itu tidak boleh, haram. Di dalam salah satu hadis disebutkan, malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka tiada pahala yang didapatnya dengan meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi posone niku muspro, nah iman. Atau juga sabda beliau, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atasu wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahr. Betapa banyak orang berpuasa yang dengan puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang sholat tahajud hanya mendapatkan rasa kantuk. Ini karena tidak bisa meninggalkan larangan-larangan atau hal-hal yang merusak pahala puasanya. Bahkan diperintahkan oleh Nabi, idza kana yaumu shaimi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila seseorang sedang berpuasa, janganlah dia berkata jorok maupun berbantah-bantahan. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaknya dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi menahan lidah dan anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang ketujuh, menjauhi benda-benda pemuas kesenangan yang mubah, yang tidak membatalkan puasa. Misalnya benda-benda yang dinikmati dengan cara didengar, dipandang, atau diraba, atau dicium aromanya, ya, seperti minyak wangi dan sebagainya. Jadi tidak boleh ketika puasa itu terus punya minyak wangi yang baunya luar biasa tuh diamboni gitu, tidak boleh. Ini bagian dari sunnahnya menjauhi seperti itu. Yang kedelapan, disunahkan atau disunahkan menjauhi fasdu atau dilarang fasdu. Napa fasdu niku, Pak? Enten sing versa. Fasdu itu mengeluarkan darah dari pembuluh darah sebagai upaya untuk mengambil darah kotor. Nah, itu di dalam saat berpuasa atau juga bekam di saat puasa itu terutama Imam Asy-Syafi'i melarang.
Kalau untuk fasdu jelas, tapi kalau untuk bekam itu banyak perselisihan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka Imam Asy-Syafi'i mengambil jalan tengah supaya selamat dari perdebatan, maka jangan dilakukan. Nah, gitu lebih mudah. Itu yang ke-8. Yang ke-9 sunnahnya adalah memberi kelapangan kepada keluarga, berbuat baik kepada kerabat, dan memperbanyak sedekah kepada kaum fakir miskin. Memberi kelapangan itu maksudnya ketika masak, biasanya ibu itu kalau di bulan Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Gini apa betul? Di Ramadan itu masakannya luwih enak-enak, luwih oke. Macam-macam. Biasanya namung sayur asem, biasanya nek Ramadan itu sayur asem ono ceploke, ono dadare, ono tempe gorenge, enten ayam crispy-ne nggih. Itu dilonggarkan. Maksudnya dilonggarkan itu berarti blonjone ditambahi. Ngoten maksudipun. Selain itu juga memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan kaum kerabat yang dalam kondisi kekurangan. Yang ke-10 sunnah dalam puasa dan dalam bulan Ramadan itu adalah mengisi waktu dengan mempelajari ilmu, membaca Al-Quran dan membacakannya kepada orang lain, memperbanyak zikir serta memperbanyak salawat kepada Nabi SAW pada setiap kesempatan. Itu sunnah dalam bentuk ibadahnya. Yang ke-11, di dalam bulan Ramadan disunahkan untuk beriktikaf, terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena iktikaf ini akan lebih menjaga diri seseorang dari perkara-perkara yang terlarang dan lebih membantunya untuk melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan. Iktikaf terutama 10 hari terakhir. Iktikaf itu idealnya full 10 hari. Pak, jangankan 10 hari, sehari semalam mohon berat. Tidak apa-apa. Kalau belum bisa full, ya cemplong-cemplong. Yang penting jangan ditinggalkan. Pak saged dalu mawon, boleh. Karena ada ulama yang mengatakan kapan seseorang itu disebut iktikaf. Ketika seseorang itu niat dalam hatinya untuk melakukan iktikaf, masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalam masjid itu sekira cukup membaca tasbih. Itu sudah hitungannya iktikaf. Tapi nilainya tentu beda dengan yang iktikafnya melebu masjid, sholat tahiyat masjid, wiritan, maca Quran, ngeliyap niku Pak. Tidur sejenak terus bangun qiyamul lail 11 rakaat atau 10 rakaat atau 8 rakaat terus berdoa, tentu pahalanya berbeda dengan yang hanya masuk terus maca subhanallah metu meneh. Itu sudah bisa disebut iktikaf tapi tentu pahalanya berbeda. Itu sunnah. Karenanya ada juga yang mengajarkan kepada kita, niatkanlah setiap masuk ke dalam masjid untuk iktikaf. Nek niat donga mlebet masjid napa Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, setelah niat itu ditambah, boleh diucapkan, boleh di dalam hati, nawaitu iktikaf taqarruban illallah. Jangan lupa, setiap mau masuk masjid, di bulan puasa ataupun tidak, kita dapat pahala iktikaf insya Allah. Karena kita lama sholat duhur petang rokaat, sholat qobliyahnya nek qobreng nggih petang rokaat, wiritan, sholat ba'diyah duhur, itu lama. Dalam waktu itu iktikafnya pahalanya banyak. Itu tentang iktikaf. Nanti detailnya bisa dibahas lagi.